bersyukur karena kasih berkat Tuhan kita boleh hadir lagi di hari Minggu ini atau ibadah memuji memuliakan nama Tuhan dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Jadi walaupun dalam keadaan ibadah online tetap mengucap syukur karena Tuhan baik bagi kita boleh ada sebagaimana kita ada sekarang. Oleh karenanya kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan mengangkat pujian hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Iya, masih tetap dalam posisi berdiri. Kita lanjut ke dalam yang kedua, beserta nama Tuhan. Aku
jiwaku diterus olehnya. Iya, kita harus melakukan kita akan memujian kasih Allah Yesus yang telah terbukti. Sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Kasih seperti kasih Allah Tuhan. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Kasih seperti kasih bersyukur, karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah. Hidupku, ku sembah kasih Allah-Mu. Kasih Allah-Mu sungguhlah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah. Hidupku, ku sembah. Bersyukur, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah. Hidupku, ku sembah. Selama hidupku, ku sembah. Selama hidupku, ku sembah. Selama hidupku. Bapa, di dalam nama Yesus, terus terima kasih untuk kebaikan Tuhan terhadap kami pada hari ini. Tuhan, Tuhan masih tidak pernah mengatakan nama Tuhan untuk beribadah, memuji, memberikan nama Tuhan. Bapak kami tahu dengan adanya pandemi ini, kami sedang melaksanakan ibadah secara online. Maka Tuhan pertama Tuhan biarlah ibadah yang kami lakukan ini dari awal dengan sampai dengan akhirnya boleh berjalan dengan baik dan diberkati oleh Tuhan dan pada ini. Kami tahu bahwa sebagai anak Tuhan kami punya kerinduan yang besar untuk terus memuji memuliakan nama Tuhan, untuk terus mendengarkan kebenaran firman Tuhan, untuk terus menaikkan syafaat kami, Tuhan, bagi kami tempat Tuhan kami tidak ada
tidak berarti apa-apa. Kalau kami Tuhan berarti para pelayan Tuhan yang melayani pada hari ini, baik itu pemain musik, singers, pembawa firman, doa syafaat, dan yang lainnya Tuhan, termasuk untuk penampilan kabar, berdoa, biarlah semua komponen yang ibadah ini boleh diberkati dan bisa berkaitan bagi banyak orang. Kalau kami Tuhan biarlah ibadah pada hari ini tanggal 10 Mei 2020 berjalan dengan kasih dan kemuliaan Tuhan saja. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Efesus 2 ayat 16 sampai dengan pasal 3 ayat yang keempat. Kalau sudah dapat kita baca bersama-sama. Carilah perkara yang di atas. Oh ya, jemaat Tuhan dijelaskan dulu kembali. 1, 2, 3. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru ataupun hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Janganlah kamu biarkan kebenaranmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Sedang ia tidak berpegang teguh pada kepala daripada seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahinya. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapa kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Jangan jamaah ini, jangan pecah itu, jangan sentuh ini. Semuanya itu hanya mengenai barang-barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran manusia. Peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Dan kita baca pasal yang ketiga. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama-sama dengan Dia dalam kemuliaan. Demikian firman Tuhan. Biarlah kita boleh mengutamakan perkara-perkara yang di atas. Kita akan masuk dalam firman Tuhan yang dibawakan oleh hambanya Fikir Kasat di Dunia. Kita ambil lagu pujian Mengenang Iman nomor 8, Berbagi Kitab Suci. Kitab yang suci, diberikan bagi dunia.
Ya Bapa di dalam kerajaan surga, kami datang di hadapan-Mu ya Bapa. Saat ini Tuhan, kerinduan hati kami selalu dekat dengan Engkau Tuhan. Ada banyak hal yang membebani hidup kami Tuhan, tapi kami percaya ketika kami ada duduk di bawah kaki salib-Mu, Engkau menyatakan kuasa-Mu di dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami serahkan seluruh hidup kami ini hanya ke dalam tangan Tuhan untuk Engkau berbicara secara pribadi dalam kehidupan kami masing-masing. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan kuasa-Mu ya Bapa. Buka hati kami, buka pikiran kami, supaya kami mengerti kehendak-Mu ya Bapa, dan kami menjadi pelaku-pelaku firman di dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, ketika kami taat kepada firman Tuhan, Engkau memberkati kami Tuhan dalam setiap langkah hidup kami. Terima kasih Bapa, hamba-Mu yang sangat terbatas ini Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau menolong, memakai hamba-Mu ya Tuhan. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Ada sukacita hari ini. Puji nama Tuhan. Meskipun kita tidak bertatap muka secara langsung, tapi saya percaya bahwa Roh Allah ada bersama-sama dengan Bapak Ibu jemaat Tuhan dimanapun jemaat Tuhan berada dan mengikuti ibadah ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita melihat bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam Efesus pasal 6 ayat 10 sampai dengan 20. Efesus pasal 6 ayat 10 sampai yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan bisa mengikuti dan menyimak dalam Alkitab masing-masing. Perlengkapan rohani. Akhirnya hendaklah kamu kuat dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sendiri, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah teguh, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera dalam segala keadaan. Pergunakan perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang
tidak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku beritakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakan sebagaimana seharusnya aku berbicara. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam dunia ini ada hitam, ada putih, ada baik, ada jahat. Nah, jemaat Tuhan, terkadang ada perlawanan antara baik dan jahat. Ada kekuatan-kekuatan antara yang baik dan jahat. Dan ini menjadi satu keyakinan di berbagai belahan dunia, ya. Bahkan di agama kuno dulu, ya. Kekuatan baik, kekuatan jahat saling bertentangan, berlawanan. Peperangan itulah yang dianggap dilakukan oleh dua kekuatan yang saling bersaing untuk saling menghancurkan. Ada yang berkeyakinan bahwa dari pertempuran itu kebaikan akan keluar jadi pemenang. Atau sebagian juga punya pendapat bahwa kekuatan yang menang, kekuatan jahatlah yang akan menang. Nah, peperangan terjadi terus-menerus. Banyak orang Kristen pun melihat peperangan rohani yang dialami di dalam kehidupannya. Seolah-olah Allah dan iblis menjadi dua pihak yang berseteru tanpa henti, saling menghancurkan, saling bersaing. Dan ketika Paulus mengangkat isu tentang peperangan rohani, ya, dia memiliki pengertian yang sangat berbeda dengan pandangan-pandangan pada umumnya. Ya, sebab kemenangan ada di pihak Allah. Allah yang punya kekuasaan, yang punya kuasa atas iblis, dan Kristus sudah mematahkan kuasa iblis lewat kebangkitannya di atas kayu salib. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan kita, orang percaya, kita beriman bahwa peperangan rohani dianggap bahwa ini adalah sesuatu yang sederhana saja. Peperangan rohani seolah-olah hanya sebuah atau sebagai peperangan antara Allah dan iblis saja, di mana orang Kristen hanya menikmati kemenangan Allah dan manusia tidak punya peran apa-apa di dalamnya. Perlengkapan senjata Allah seringkali dipandang sebagai hanya slogan atau aksesori saja di dalam kehidupan spiritual orang percaya. Bahkan hanya sekedar ayat emas yang indah yang biasanya dihafal. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, melalui nasihat Rasul Paulus, orang Kristen justru harus menyadarkan diri bahwa peperangan rohani telah menjadi bagian dari panggilan dan konsekuensi karya Kristus yang sudah diterima setiap orang percaya. Setiap kita dipanggil untuk ikut serta di dalam peperangan rohani. Mengapa orang percaya berada dalam peperangan rohani? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pertanyaan ini harus dijawab dari tujuan Paulus menulis surat Efesus yang dinyatakan di dalam pasal 4 ayat yang pertama. Di situ dikatakan,
Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Secara singkat Paulus memberikan penjelasan tentang karya Kristus pada orang percaya. Itu juga terdapat di dalam pasal 1, mulai pasal 1 sampai pasal yang ketiga. Dan kemudian disambung dengan nasihat tentang bagaimana orang percaya hidup di dalam Kristus. Paulus menekankan supaya kehidupan orang percaya memiliki kehidupan yang berpadanan dengan panggilan dan karya Yesus Kristus. Oleh karena itu secara khusus dalam ayat 10 sampai 20 ini, Paulus menyatakan bahwa hidup berpadanan dan panggilan tersebut salah satunya dinyatakan dalam peperangan rohani yang wajib dijalani oleh orang percaya. Jadi peperangan rohani itu berlaku bagi semua orang, bukan 1-2 orang saja. Setiap orang yang mengalami karya penebusan Yesus Kristus, dia diwajibkan untuk mengikuti peperangan rohani. Bukan berarti bahwa ketika kita sudah menjadi orang percaya, orang Kristen, orang beriman, kita duduk santai dan menunggu Tuhan memberikan kemenangan. Tinggal kita terima saja. Tidak. Tetapi kita mengikut sertakan. Kita ikut berperan di dalam peperangan rohani itu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus menyatakan bahwa hidup berpadanan dengan panggilan tersebut, ya, panggilan dalam karya Yesus Kristus salah satunya dinyatakan di dalam peperangan rohani yang wajib dijalani setiap orang percaya. Jadi peperangan rohani itu berlaku bagi semua orang, ya, bukan sebagian orang atau mungkin hamba-hamba Tuhan saja, majelis jemaat saja, tidak. Semua orang yang sudah mengalami karya penebusan dari Yesus Kristus. Dan itu akan terus berlangsung sampai kesudahan zaman, di mana kuasa iblis secara total dihancurkan dalam penghukumannya, dalam penghukuman oleh Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus membahas peperangan rohani di dalam ayat yang 10 sampai dengan ayat yang ke-20 di pasal Efesus pasal 6. Dan tiga pokok pikiran pertama dari nasihat bagi orang percaya yaitu bahwa kita harus kuat di dalam Tuhan. Ayat 10 sampai yang ke-13. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sesudah itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Kuat di dalam Tuhan. Hal yang menarik dalam nasihat Paulus di dalam ayat ke-10 yang diterjemahkan, hendaklah kalian dikuatkan. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Di dalam bahasa yang lain diterjemahkan, hendaklah kalian dikuatkan. Dan ini menunjukkan bahwa ada faktor dari luar, ya, yang membuat orang percaya itu menjadi kuat, yaitu Tuhan dengan segenap kuasanya. Secara khusus kuasa Allah, ya, yang disebut di dalam pasal 1 ayat 19 sampai 20. Ya.
yaitu sebagai kuasa yang telah membangkitkan Yesus dari kematian dan menempatkan Yesus pada posisi yang terhormat, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Nah, oleh karena itu dengan kuasa Allah yang sama, Paulus menasihatkan dan mengingatkan jemaat supaya memahami dan mengalami kuasa Allah tersebut. Selanjutnya Paulus menjelaskan dalam ayat 11 tentang bagaimana orang percaya kuat di dalam Tuhan, yaitu dengan mengenakan perlengkapan senjata Allah. Dan gambaran ini diyakinkan dikutip Paulus dalam Yesaya pasal 11 ayat 4 sampai 5 dan Yesaya 5 ayat 16 sampai 19 yang menjelaskan bahwa Allah akan membela umatnya dengan mengenakan perlengkapan senjata perangnya. Jadi konsep senjata Allah ini juga Paulus menyatakan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 8 supaya orang percaya senantiasa kita ini sadar ya, bahwa kita ada di dalam peperangan rohani. Berbaju sirahkan iman dan kasih, berketopongkan pengharapan keselamatan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tujuan memakai senjata yang disediakan Allah adalah untuk bertahan melawan siasat licik iblis. Bertahan. Kata bertahan memiliki penekanan. Ya. Dan ini sangat penting. Ya, karena muncul di dalam ayat 11, ayat 13, ayat yang ke-14. Ya. Jadi kata bertahan ini sangat penting. Ya. Nasihat supaya kuat di dalam Tuhan dengan berdiri teguh atau bertahan. Ya. Khususnya dalam serangan yang terus-menerus. Ya. Dan ini akan terus berakibat sangat buruk dari iblis. Ya. Jadi berdiri teguh berarti bertahan sampai akhir dan menang. Ya. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan. Keseriusan alasan dari nasihat mengenakan senjata Allah karena musuh utama dalam peperangan rohani ini adalah iblis. Kita tidak bisa mengalahkan iblis dengan santai-santai. Kita tidak bisa mengalahkan iblis dengan keadaan tidak siap. Ya, tidak siap siaga. Kalau seorang tentara dalam medan peperangan, dalam keadaan tidak siap, dia berperang. Apa jadinya tentara ini? Pastinya dia akan mengalami kekalahan. Karena dia tidak siap. Seorang tentara, dia tidak bisa santai ketika menghadapi lawan. Lawan ini kecil saja. Seorang tentara tidak bisa meremehkan kekuatan lawan. Itu namanya dia juga tidak siap. Meskipun seorang tentara itu punya keyakinan, saya sanggup mengalahkan. Tapi bukan berarti dengan sikap yang santai. Ya. Seorang yang siap, dia harus tetap berdiri teguh. Dia harus waspada. Ya. Yang kedua, berdiri tegap dan menggunakan perlengkapan senjata Allah. Ayat yang ke-14 sampai 17. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, berbaju jirahkan keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
melihat kondisi musuh dan dampak serius dari peperangan rohani, Paulus menjelaskan dengan sangat teliti, detail, disertai dengan jaminan dari setiap senjata Allah untuk bisa berdiri tegap, untuk tetap kuat. Dalam ayat 14, berdirilah tegap. Dan ini memiliki penekanan khusus karena ditulis dalam bentuk yang sangat sifatnya memerintah. Sebagai maksud utama Paulus berkaitan dengan peperangan rohani melawan musuh. Berdirilah tegap. Sanggupkah kita berdiri tegap? Kita tetap memiliki sikap waspada, siaga dalam kehidupan kita dalam menghadapi peperangan rohani. Yang kedua, berikat pinggangkan kebenaran. Secara harafiah diterjemahkan dengan ikatlah pinggang kalian. Ikatlah pinggang kalian, yang sebenarnya menunjuk pada kondisi bersiap sedia tadi. Kita harus bersiap sedia melakukan pekerjaan, kegiatan, ya. Dalam konteks ini berperang. Kemudian kebenaran menunjuk kepada kebenaran Allah yang dinyatakan di dalam Injil sebagai nasihat untuk hidup selalu menurut apa yang benar, seperti seorang prajurit yang siap berperang. Berbaju cirah keadilan menunjuk pada penutup dada tentara Romawi untuk melindungi dari pikulan, pedang, anak panah. Dan konsep ini mirip dengan pernyataan di dalam Yesaya 59 ayat yang ke-17. Yang menggambarkan Tuhan akan datang melepaskan umatnya dengan mengenakan baju cirah keadilan. Banyak ahli kemudian menghubungkan makna keadilan di dalam Roma pasal 3 ayat 21 sampai ke 26 tentang kedaulatan Allah yang membebaskan umatnya melalui karya kematian Kristus. Kemudian berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil. Di mana ini sebagian gambaran umum tentang kesiapsediaan atau keteguhan kesiapan melangkah dengan pasti memberitakan Injil tentang Allah, tentang keselamatan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Dan selanjutnya menggunakan perisai iman. Gambaran pelindung sebagian besar tubuh dari setiap serangan semua panah api si jahat adalah dengan iman. Perjanjian Lama sering memakai perisai sebagai gambaran perlindungan Tuhan atas umatnya. Iman di sini bisa diartikan keyakinan, kepercayaan, kesetiaan, janji setia, dan tanggung jawab orang percaya kepada Allah dan Kristus yang akan menjadi pelindung dalam peperangan rohani melawan iblis. Dan terimalah ketopong keselamatan. Ketopong keselamatan menunjuk kepada penutup kepala prajurit Romawi yang memiliki bagian leher untuk berikan perlindungan, ya, melindungi kepala dan bagian penting lainnya. Makna ketopong keselamatan ini dikaitkan dengan keselamatan dari Allah sebagai anugerah yang banyak ditekankan di dalam Efesus, ya, khususnya pasal 2
ayat 5 sampai 6, ayat 8. Apa yang telah dikerjakan oleh Allah bagi umatnya. Dan senjata yang terakhir adalah pedang roh. Pedang roh yaitu firman Allah yang dalam tulisan Paulus sering disebut dengan Injil. Hal ini juga menekankan pemberitaan aktual atau berita Injil yang diterima oleh roh Allah menjadi pedang dalam peperangan melawan tipu muslihat iblis. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita waspada, mari kita sadar bahwa kehidupan kerohanian kita sebenarnya ada di dalam setiap saat kita diperhadapkan dengan peperangan rohani. Banyak orang yang tidak menyadari akan hal ini, menganggap biasa-biasa saja. Allah telah menyatakan firman-Nya di dalam kehidupan kita, memberikan seluruh perlengkapan senjata Allah, perlengkapan senjata untuk berjuang dan menang melawan iblis. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dari ilustrasi perlengkapan tentara Romawi dari atas kepala sampai kaki, jika kita melihat kembali makna istilah berjuang dalam ayat 12, maka kata Yunani secara harfiah berarti pergulatan. Pergulatan langsung yang melibatkan tangan, kaki, dan seluruh anggota badan. Jadi ini menunjuk pertempuran jarak dekat langsung konsisten dengan iblis dalam peperangan rohani. Kita langsung diperhadapkan. Ketika masalah datang, kita langsung diperhadapkan dengan peperangan rohani. Apakah itu benar dari Tuhan? Apakah saya bisa menang melawan setiap masalah? Apakah saya bisa melalui masa-masa sulit bersama Tuhan saat-saat ini? Dalam setiap langkah hidup kita diperhadapkan dengan peperangan rohani. Dan mari kita sebagai umat percaya, mari kita mengambil perlengkapan senjata rohani kita. Kalau kita belum disadarkan melalui firman Tuhan di pagi hari ini, kita disadarkan kembali bahwa kita ada di dalam peperangan rohani. Kemudian kita berjaga-jaga dan berdoa. Dalam ayat ke-18 sampai dengan 20 dalam Efesus pasal 6. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Dan selanjutnya sampai ayat yang ke-20. Paulus menyatakan bahwa fokus kebutuhan dalam peperangan rohani adalah berdoa setiap waktu. Berjaga-jaga dengan bertekun dan dalam permohonan. Dan istilah berdoa setiap waktu dalam roh maksudnya yaitu kita tidak melalaikan kehidupan doa kita. Kita terus ada di dalam doa. Kita terus ada di dalam mezbah doa. Apa yang membebani pikiran kita? Apa yang membebani hati kita? Hidup kita? Kita tidak bisa menyelesaikan semuanya itu tanpa doa. Kita tidak bisa membagi dengan orang lain, tapi kita bisa berdoa
membagi yang terutama, membagi kepada Tuhan. Berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tidak putus-putusnya. Berjaga-jaga berarti bahwa tetap bangunlah. Yang berarti juga waspada dalam keadaan sadar. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan. Dan kata tak putus-putus di sini berarti tanpa menyerah, tanpa berhenti. Kalau seorang tentara dia sudah berperang dengan santainya, tanpa persiapan, berarti dia menyerah sebelum berperang. Tapi Rasul Paulus di sini katakan bahwa tidak putus-putusnya. Berarti harus tanpa menyerah, tanpa berhenti. Kita ada di dalam doa, dalam peperangan rohani. Berdoa senantiasa. Ingat bahwa pertahanan yang paling kuat orang beriman adalah doa. Untuk itu jangan lalaikan doa di dalam kehidupan kita. Karena doa adalah sangat penting. Doa adalah pertahanan kita orang percaya. Dengan doa kita kuat. Kalau kita tidak berdoa, dengan gampang iblis akan menghancurkan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, orang percaya perlu menyadarkan dirinya tentang panggilan untuk masuk dalam peperangan rohani melawan segala pengaruh iblis. Sebagai orang yang sudah menerima penebusan dari Allah, keselamatan dari Kristus, di sini setidaknya orang percaya harus hidup sebagaimana hidup sebagai umat Allah. Sepadanan dengan Kristus. Mari kita hidup sepadanan dengan Kristus yang telah menebus kita. Dan proses ini akan terus-menerus terjadi di dalam kehidupan kita. Proses ini akan terus-menerus dan berlangsung sampai pada kesudahan zaman. Oleh karena itu orang beriman membutuhkan kelengkapan senjata rohani dari Allah. Jangan abaikan itu. Kita membutuhkan, orang percaya membutuhkan perlengkapan senjata rohani dari Tuhan. Untuk kita bisa mengalahkan iblis. Dan jaminan kemenangan sudah ada di dalam kehidupan kita. Karena Allah yang menjamin itu bersama dengan anugerah Allah. Mari kita memerangi segala macam pengaruh yang tentunya pengaruh iblis serta dosa untuk membawa proses pengudusan dan kita terus ada di dalam rancangan Allah.
Mari kita kerjakan karya penebusan Kristus di dalam kehidupan kita. Sehingga kehidupan kita berkenan kepada Allah dan memuliakan Allah. Amin untuk firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, inilah kami jemaat-Mu Tuhan. Ada banyak kelemahan kami, ada banyak kekurangan kami Tuhan. Sehingga terkadang kami kalah, sehingga kami tidak berdaya. Tetapi saat ini Tuhan, lewat kebenaran firman-Mu Tuhan, kami disadarkan kembali bahwa hidup kami adalah arena peperangan rohani ya Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu ya Bapa. Kami percaya bahwa Roh Kudus Allah hadir di tengah-tengah hidup kami, menolong kami, memberikan kekuatan kepada kami, untuk kami siap sedia waspada Tuhan, untuk kami tidak menyerah, untuk kami terus berjaga-jaga Tuhan, dalam setiap peperangan rohani dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa kemenangan sudah Kau sediakan bagi kami Tuhan. Lewat anugerah karya penebusan Yesus Kristus. Jaminan kemenangan itu Kau nyatakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus Kristus. Tolong kami untuk terus bertekun di dalam setiap doa. Dalam kehidupan kami. Secara pribadi, keluarga, maupun dalam berjemaat. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu Yesus. Engkaulah firman yang hidup. Engkau terus berbicara dalam setiap hati jemaat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang telah dibawakan yang banyak. Jika satu kurnia, kita akan memberikan persembahan kita yang dalam komit persembahan dikumpulkan. Kita mengangkat kata pujian nyanyian kebenaran iman nomor 234. Hitung berkata. Pengumuman nanti akan bisa dilihat di buletin masing-masing. Kemudian kita akan masuk dalam pengakuan iman dan suri, doa syafaat, doa penutup, dan doa berkat oleh Ibu Kepala.
kalimat pujian untuk doa syafaat. Kau rangkai air mataku jadi permata. kita ada
Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, Bapa yang baik, syukur hanya bagi Engkau Tuhan, Allah pemelihara hidup kami. Kami bersyukur Tuhan miliki Allah seperti Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami dalam setiap musim hidup kami ya Bapa. Kami menyerahkan seluruh jemaat-Mu ke dalam tangan Tuhan. Dimanapun mereka berada Tuhan, Engkau menjangkau mereka Tuhan. Engkau menilik mereka Tuhan, pribadi demi pribadi, keluarga demi keluarga Tuhan, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Janganlah mereka mengabaikan akan jam beribadah kepada-Mu Tuhan. Janganlah mereka mengabaikan persekutuan bersama dengan Engkau Tuhan. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu ya Bapa. Biarlah dalam setiap kehidupan jemaat-Mu Tuhan, mereka boleh mencari wajah Tuhan, terus ada di dalam persekutuan bersama dengan Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, kami menyerahkan jemaat-Mu Tuhan yang ada dalam pergumulan Tuhan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan, baik pergumulan keluarga, tugas pekerjaan, yang mencari pekerjaan, usaha, yang lanjut usia, yang di luar kota Serui, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Dimanapun mereka ada Tuhan, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan setiap jemaat-Mu Tuhan yang dalam keadaan sakit, kami serahkan di dalam nama Yesus Tuhan. Engkau menjamah lewat kuasa bilur-bilur darah-Mu Tuhan. Kuasa Allah Kau nyatakan atas kehidupan jemaat-Mu yang sedang mengalami sakit Tuhan. Engkau memberikan kesembuhan ya Bapa. Dalam nama Yesus Tuhan, menyerahkan Tuhan, Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan kasih-Mu Tuhan yang berlimpah dalam kehidupan setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Biarlah kasih karunia-Mu terus Kau nyatakan atas setiap jemaat-Mu Tuhan. Yang menyerahkan Tuhan Gereja Kemah Indonesia ke dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Dari pusat wilayah sampai ke daerah Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Bahkan misionaris Tuhan, kami serahkan gereja-gereja lokal staff, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Pelayanan penginjilan di dalam dan luar negeri, kami bawa dalam tangan Tuhan. Suku-suku terasing yang ada di Indonesia Tuhan, kami bawa dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau berkati, Engkau menolong Tuhan. Biarlah Tuhan dengan adanya wabah virus corona ini Tuhan, mendekatkan setiap umat Tuhan, jemaat Tuhan, untuk datang mencari Tuhan, untuk melihat kuasa Tuhan, untuk terus ada dalam persekutuan bersama dengan Tuhan. Serahkan Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Ada kerinduan dalam setiap kehidupan jemaat Tuhan untuk mencari Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, Bapa yang baik, yang menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan Yesus, berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kami mau serahkan dalam tangan kuasa-Mu ya Bapa. Ya Tuhan, Engkau memberkati bangsa kami Tuhan. Ini berdoa untuk pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten kota, pemerintah distrik, lurah, kampung. Dan serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau bekerja dalam kehidupan setiap kehidupan dalam pemerintahan Tuhan. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Engkau memberkati Tuhan, dan kami menyerahkan Tuhan saat ini Tuhan, masalah-masalah yang ada di dalam bangsa dan negara kami Tuhan, kami bawa dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau menolong Tuhan, Engkau nyatakan kuasa-Mu Tuhan, dan menyerahkan Tuhan wabah corona Tuhan yang terus masih ada melanda negeri kami Tuhan. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau menolong Tuhan, apapun yang terjadi Engkau melihat, Engkau mengerti, dan kami percaya Engkau mengendalikan apa yang terjadi di tengah-tengah dunia Tuhan. Kami serahkan di dalam nama Yesus Tuhan. Biarlah kuasa-Mu Tuhan
menghentikan virus corona ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kalau kehendak Tuhan terjadi Tuhan, Engkau sanggup untuk menghentikan wabah ini ya Tuhan. Dan kami terus berharap akan kasih dan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga. Terima kasih Yesus Kristus. Pujian syukur hanya bagi Engkau Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk tim dokter, perawat, petugas kesehatan, dan serahkan dalam tangan Tuhan dalam upaya mengatasi penyebaran virus Tuhan. Mereka bekerja siang malam Tuhan tanpa henti. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kami berikan kekuatan, berikan kesehatan Tuhan ketika mereka merawat pasien yang terjangkit virus corona Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan dan menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Berdoa untuk sukarelawan yang bekerja dengan ikhlas Tuhan, bantu penanganan dan mengatasi penyebaran virus. Kami juga serahkan dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Dan terlebih Tuhan, kami berdoa untuk pemutusan mata rantai penyebaran virus corona Tuhan di seluruh dunia, di berbagai negara, tetapi juga di Indonesia, di Provinsi Papua, khususnya Kabupaten Kepulauan Yapen Tuhan. Dan serahkan terus ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau memberkati, Engkau menolong Tuhan, sehingga virus ini Tuhan dapat dipatahkan Tuhan mata rantai dan penyebarannya Tuhan. Kami berdoa untuk kesadaran masyarakat terhadap instruksi Bupati Kepulauan Yapen Tuhan. Kami terus berdoa Tuhan, Engkau menolong Tuhan masyarakat Kota Serui Tuhan, Kabupaten Yapen ini Tuhan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kiranya mereka boleh menjaga kesehatan Tuhan. Mereka boleh setiap instruksi pemerintah mereka boleh melakukannya ya Tuhan. Menyerahkan di dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Engkau memberkati bahwa Bupati dan seluruh jajarannya Tuhan. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Engkau berkati, berikan pemulihan, berikan kesejahteraan Tuhan di tengah-tengah Kabupaten Kepulauan Yapen Tuhan. Kami serahkan bantuan-bantuan yang ada Tuhan. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu supaya yang pemerintah yang membagikannya Tuhan boleh dengan bijaksana membagikan kepada setiap orang-orang yang benar-benar membutuhkan Tuhan. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu sehingga tidak terjadi pergolakan ataupun ketidakadilan Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu ya Bapa. Kami berdoa Tuhan, Engkau turut mengurusi Kabupaten Yapen ini Tuhan dengan kuasa-Mu Tuhan, sehingga virus corona Tuhan tidak menyebar di Kabupaten Yapen ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk pendidikan di Kabupaten Yapen ini Tuhan yang juga terbatas karena virus corona dan banyak bahkan semua harus libur Tuhan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan sekolah-sekolah dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA maupun perguruan tinggi Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan menolong, supaya anak-anak yang belajar di rumah mendapat tuntunan dengan baik selama belajar di rumah Tuhan. Kami berdoa untuk setiap guru-guru Tuhan, mereka boleh mempersiapkan pembelajaran secara online Tuhan. Terima kasih Bapa, dan bahkan orang tua yang membimbing anak di rumah, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk pelayanan Tuhan yang juga terbatas Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, dan mungkin ini sesuatu yang baru bagi setiap jemaat Tuhan. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu Tuhan setiap jemaat Tuhan, sehingga mereka boleh menggunakan HP ataupun apapun yang bisa mereka dapat Tuhan untuk mengikuti ibadah secara online Tuhan. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu Tuhan.
Biarlah urapan Allah terus Kau nyatakan dan Engkau hadir di tengah-tengah setiap jemaat-Mu Tuhan, meskipun pelayanan ini seperti ini Tuhan, tidak seperti biasanya kami berkumpul bersama-sama Tuhan, tapi kami percaya Tuhan kuasa-Mu tidak terbatas oleh apapun juga Tuhan, meskipun secara online Tuhan. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu ya Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan dalam tangan Tuhan setiap pelayanan-pelayanan yang kami lakukan Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, kami serahkan Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya campur tangan Tuhan nyata atas kehidupan setiap jemaat-Mu yang mengalami pergumulan-pergumulan Tuhan. Engkau memberkati setiap jemaat-Mu ya Bapa di surga. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga. Terima kasih Yesus Kristus. Kami juga menyerahkan persembahan kami ke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi bagi pekerjaan Tuhan. Engkau berkati berkelimpahan ya Tuhan apa yang mereka sudah berikan di hadapan-Mu Tuhan. Engkau membalasnya dengan berkali lipat ganda Tuhan. Engkau cukupkan makan minum setiap jemaat-Mu Tuhan. Engkau tidak akan biarkan mereka kekurangan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga. Apapun pemberian dari jemaat-Mu Tuhan, baik perpuluhan, ucapan syukur, pembangunan, kolekte Tuhan, Engkau memberkati Tuhan. Sehingga semuanya bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga. Terima kasih Yesus Kristus. Inilah doa syukur kami Tuhan. Kami serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan. Ampunkan setiap salah dosa kami Tuhan, dan Engkau sempurnakan setiap doa kami Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, mari kita mengucapkan pengakuan iman kita. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Roh, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada gereja yang kudus dan hak, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Sekali lagi Bapa, kami datang di hadapan Tuhan. Kami kembalikan pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan, atas setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami akan melangkah di minggu yang baru. Kami percaya Tuhan, Engkau mendahului Tuhan setiap langkah kami Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Apapun yang kami kerjakan Tuhan, Engkau membuka jalan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan, mari kita siapkan untuk menerima Tuhan. Kiranya anugerah Allah Bapa, kasih daripada Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus akan terus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Yesus datang kedua kalinya menjemput kita saling-saling. Hanya di dalam nama Yesus Kristus surga ini. Surga dan bumi, pujilah Allah sumber kurnia, seluruh makhluk puji Selamat hari